Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karman dari Dinas Sosial Kabupaten Bumbana. Berikut akan menyampaikan hasil praktek belajar lapangan yang telah kami lakukan kemarin pada tanggal 24 Agustus 2021. Lokus pada kegiatan PBL ini yaitu berada pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tumautou di Manado. Balai Tumautou yaitu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang pada awalnya hanya melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Namun setelah melihat perkembangan yang ada, ia kemudian beralih menjadi balai multifungsi yang diperuntukkan bagi semua jenis penyandang disabilitas dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Adapun visi dan misi dari Balai Tumautou Manado yaitu visinya sebagai lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra. Kemudian misinya 1, melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra sesuai dengan standar pelayanan. 2, melaksanakan program dan edukasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang efektif dan efisien. 3, melaksanakan dukungan manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam balai yang akuntabel, transparan, dan efisien. Namun dengan beralihnya Balai Tumautou dari khusus menangani atau khusus sebagai rehabilitasi penyandang disabilitas sensorik netra yang beralih menjadi balai multifungsi yang menangani semua jenis disabilitas. Dari hasil pantauan kami seharusnya visi dan misi balai ini harusnya sudah bisa diperbaharui lagi. Di dalam praktek pekerjaan sosial makro itu prosedurnya adalah sebagai berikut. Pertama, perumusan masalah. Nah, balai ini melakukan perumusan masalah berdasarkan data-data baik itu dari Pusdatin maupun dengan melakukan survei langsung atau observasi langsung pada wilayah kerjanya, sehingga bisa didapatkan masalah-masalah sosial yang menjadi wilayah binaannya. Kemudian penetapan program itu dilakukan berdasarkan temuan saat melakukan survei dan observasi. Ketiga, perumusan tujuan. Tujuan utama dari balai ini adalah untuk berusaha sedikit demi sedikit menghilangkan stigma bahwa penyandang disabilitas itu adalah hanya menjadi beban. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah mengembangkan potensi diri pada masing-masing individu penyandang disabilitas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Penentuan kelompok sasaran saya kira jelas mulai dari awal berdirinya sampai beralih multifungsi, yaitu kelompok disabilitas.
kemudian identifikasi sumber dan tenaga pelaksana itu berupa sarana, kemudian sumber dana yang jelas, dan sumber daya dalam hal ini tenaga pekerja sosialnya ataupun tenaga-tenaga pekerja lainnya yang ada pada Balai Rehabilitasi Tumoto. Penentuan strategi itu sudah dilaksanakan berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, mulai dari asesmen sampai pada terminasi. Untuk mengetahui hasil dari semua kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tumoto Manado ini, itu dilakukan monitoring dan evaluasi, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diketahui matriks perkembangan keberhasilan dari pelayanan yang dilakukan oleh Balai Tumoto. Dalam pekerjaan sosial makro, kita mengenal model pekerjaan sosial. Nah, pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tumoto Manado ini, model pekerjaan sosial yang digunakan dalam konteks makronya yaitu dengan pengembangan masyarakat. Ini dapat kita lihat melalui bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam balai, seperti pelatihan, kemudian pembelajaran. Intinya menggali potensi individu yang ada pada masyarakat binaan yang ada di dalam pantai maupun yang di luar pantai atau balai. Kemudian yang kedua, perencanaan sosial. Dalam perencanaan sosial ini, Balai Tumoto sudah melakukan koordinasi dengan baik Pemda maupun Pemprov, sehingga nanti bisa melahirkan regulasi-regulasi sebagai bentuk pengikat atau sebagai bentuk alat kerjasama antara pemerintah daerah dengan balai dalam upayanya melaksanakan tugas dan fungsi balai tersebut, yang pada akhirnya juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat atau sebagai bentuk pekerjaan sosial secara makro yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tumoto ini. Teknik yang digunakan ada dua, yaitu secara umum itu yang digunakan ada dua, yaitu teknik kolaborasi. Ada tiga. Yang pertama teknik kolaborasi. Teknik kolaborasi ini lebih banyak menggunakan dua variabel, yaitu implementasi, karena ada kerjasama antara balai dengan Pemda dan Pemprov yang menjadi wilayah kerja dari balai tersebut. Kemudian membangun kapasitas melalui partisipasi dan pemberdayaan. Di sini sudah bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh balai. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua yaitu kampanye sosial, ya, berupa seperti penyuluhan atau sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta persuasi mengenai penyandang disabilitas ini supaya tidak ada stigma yang miring terhadap mereka. Dan yang ketiga yaitu penggunaan media massa, contohnya mengenai iklan balai ini dimuat di media massa bahwa ada balai ini di Manado, supaya penyandang disabilitas yang ada di wilayah-wilayah tersebut bisa dibangun sumber dayanya, bisa berkembang dan tidak hanya menjadi beban
sebagaimana pemikiran orang-orang. Kemudian strategi yang digunakan, sebagian besar dalam bentuk sebagai fasilitator. Jadi balai ini lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator untuk istilahnya mengembangkan, menggali potensi yang ada dalam para penyandang disabilitas, sehingga nanti dia bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara maksimal di dalam masyarakat. Nah, saya sebagai lulusan dari jurusan ilmu hubungan internasional dan sebagai seorang sarjana ilmu politik, keterkaitan ilmu yang saya miliki dengan masalah yang dengan masalah sosial atau dengan pekerjaan sosial yang ada di Balai Rehabilitasi ini, yaitu saya melihat dari tarik menarik antara atau kontribusi atau semacam bargaining position, di mana balai melakukan intervensi ke pemerintah untuk menghasilkan suatu kebijakan. Nah, di dalam ilmu politik juga hal itu juga berlaku seperti itu. Ada semacam tarik menarik sehingga akan melahirkan suatu kebijakan. Nah, dalam hal pekerjaan sosial ini, Balai Rehabilitasi Tumoto ini sudah melakukan intervensi ke daerah-daerah yang menjadi wilayah kerjanya. Dengan demikian, ada semacam perhatian dari pemerintah daerah mengenai pentingnya mengangkat atau merehabilitasi para penyandang disabilitas untuk bisa lebih berfungsi di dalam, untuk lebih istilahnya memaksimalkan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Saya rasa penyampaian yang saya sampaikan hari ini sebagai bahan observasi saya atau hasil observasi saya rasa sampai di sini. Saya cukup sekian. Kalau ada kurangnya, kami mohon kritik yang membangun, dan untuknya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.